Nggak, bentar. Hmm. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. nah Waalaikumsalam. selamat malam teman-teman. Selamat malam, guys. Jadi, saya melanjutkan pemaparan untuk materi Clean Agent ini, melanjutkan dari Bang Steven. Nah, di sini itu seperti yang dijelaskan sebelumnya dari Bang Steven, itu Clean Agent ini penggunanya dominan itu di piranti-piranti elektrikal gitu, perangkat elektronik. Nah, eh, di sini di buku SPF sendiri itu langsung mengimplementasikan di slide berikutnya itu akan di sini itu dari SPF sendiri itu mengimplementasikan mencoba mendesain konsentrasi minimum dari beberapa media clean agent. Nah, di sini itu sebagai apa material terbakarnya itu yaitu PMMA. Nah, PMMA sendiri, PMMA merupakan material yang biasanya digunakan sebagai isolator pada piranti-piranti listrik. Contohnya PMMA ini kebanyakan digunakan sebagai bahan kabel. Selain PMMA itu ada bahan PP dan ada juga bahan ABS. Nah, namun ABS ini kebanyakan digunakan sebagai saklar, tusuk kontak, dan sejenisnya gitu. Nah, di sini terlihat itu ada PMMA dengan dimensi 7,5 kali 5 kali 0,6 cm. Ini dihitung dari diukur itu diperkirakan panas yang dihasilkan dari PMMA ini sekitar 192 watt. Nah, dicobakan disimulasikan dengan beberapa variasi media clean agent mulai dari FC3D1D10, HFC-227IE, HFC-23 dan EG-541 sebagai inner gasnya. Di sini diperoleh untuk memadamkan PMMA dengan panas sebesar 192 watt ini, desain konsentrasi minimum untuk media clean agent tersebut itu masing-masing sekitar 9,5%, 9%, 20%, dan 56,1%. Dan selanjutnya, dan dari penelitian ini disimpulkan di buku SPFS sendiri itu disimpulkan bahwa eh, jika panas yang dihasilkan oleh material terbakar itu lebih besar, maka akan dibutuhkan jumlah konsentrasi minimum untuk clean agent yang digunakan sebagai media pemadam kebakaran tersebut. Namun, eh, di sini disebutkan eh, kebutuhan konsentrasi minimum dari clean agent itu tidak bergantung terhadap eh, luas atau dimensi terbakarnya, namun lebih tergantung terhadap besar panas yang dihasilkan oleh material terbakar tersebut. Nah, lanjut itu eh, selanjutnya dari NIS dan Linteris itu mencobakan ini dengan perilaku lain di mana PMMA itu material terbakar itu di di ada semacam eh, pengaruh panas dari luar gitu. Yang sebelumnya itu dari kasus sebelumnya itu panas itu berasal dari satu material terbakar tersebut. Namun oleh Linteris ini dilakukan penelitian di mana material terbakar sebagai sumber panasnya, sumber kebakarannya, dan dari faktor lingkungan juga memberikan eh, panas panas dari luar gitu. Jadi di sini diperoleh dari NIS sendiri, lintaris dari NIS, dan ada beberapa data hasil penelitian lainnya. Itu ada dari buku SFPS sendiri itu ada 3 data dari FMRC FBE, READ, NIS, dan READ 3M. READ di sini merupakan eh, instrumen atau alat yang digunakan untuk penghasil panas dari luar. Dan di sini diperoleh dari grafik yang di sebelah kiri ini diperoleh ini terlihat untuk media CF3H itu jika dibandingkan dengan media tanpa tanpa
adanya panas dari luar, pengaruh panas dari luar itu ada konsentrasi minimumnya meningkat, dan salah satu peningkatannya itu diperoleh hingga 350%. Di sini terlihat apabila external heat flux atau panas dari luar ini nol, itu tidak eh, ada perubahan sama sekali. Namun di pada 20, 40, 60 itu ada perubahan. Terlihat itu perubahan kebutuhan eh, desain konsentrasi dari agen itu media tersebut naik gitu. Contohnya di CF3H itu naik jika panas yang diberikan itu, panas dari luar yang diberikan itu 60 kilowatt per meter persegi, itu naiknya itu sekitar 30%. Dan sedangkan untuk nitrogen, hmm, itu bisa nitrogen sebagai inert gas ini bisa naik pada 60%, bahkan pada panas 40 kW aja itu bisa, peaknya itu 40 kW itu bisa mencapai 65%. Nah, lalu selanjutnya itu mengenai percobaan langsung, penelitian langsung pada kabel 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 beneran yang dibakar sebagai material terbakarnya. Jadi disimulasikan itu ada tiga perilaku yang berbeda, yaitu menggunakan ohmic heating, conductive heating, dan uh, uh, cetakan dari wiring ini, papan kayak papan PCB gitu kalau nggak salah, papan PCB. Nah, di sini dari material ini digolongkan sebagai material kebakaran kelas A. Nah, dari sini itu dicobakan menggunakan media jenis HFC2727EA atau FM200 dengan merek dagangnya. Itu untuk memadamkan ini itu dibutuhkan konsentrasi minimum itu 6,5% sampai 6,8%. Nah, di sini jika kabel yang digunakan itu ada berupa PVC atau PE eh, sebagai insulasi dari kabel tersebut. Nah, untuk hasil yang diperoleh itu 6,5 sampai 6,8 ini disimpulkan untuk pemadaman material tersebut itu melebihi eh, standar minimum yang kita lihat dari tabel 448 yang dijelaskan oleh Bang Steven tadi. Itu minimumnya 5,2% hingga 5,4%, dan itu diperkirakan jika diberikan safety faktornya sekitar 20% baru nyampe 6,2 sampai 6,5%. Nah, di sini bakal dari 6,5 sampai 6,8% ini itu yang dibutuhkan untuk media untuk memadamkan material yang terbakar ini itu 6,5% sampai 6,8%, dan ini mungkin butuh semacam peningkatan konsentrasi itu sekitar 8,2%, 8,8%, atau pendekatannya itu bisa 50 sampai 60% jika diimplementasikan pada kebakaran kelas A. Nah, di sini pada slide selanjutnya ini hasil yang diperoleh dari penelitian itu ada beberapa tes jenis kabelnya. Itu terlihat itu ada 8 AWG SLPE, di mana 5 bundel kabel, dan untuk panasnya itu berasal dari tengah-tengah kabel. Lalu ada 12 AWG SJTWA, 6 bundel kabel, di mana 4 dari 18 konduktor itu diberikan energi listriknya. Terus ada 8 AWG PVC dengan 7 bundel kabel sama dengan yang pertama. Lalu ada 18 AWG Chrome PVC, di mana ini diselubungi oleh PE, material PE sebagai insulatornya, dengan 4 bundel kabel dan 12 konduktor yang diberikan listriknya gitu. Lalu ada 16 AWG neopren dengan selubung karet. 9 dari 12 konduktornya diberikan energi listrik. 18 AWG dengan bahan PE disusun paralel, dan semua kabel ini diberikan energi listrik. Nah, dari sini itu
peroleh dilihat itu konsentrasi desain konsentrasi minimum dari media FM200C3HFC7 ini itu rata-rata di 5,8, terendah itu 5,0, dan yang tertinggi itu ada di sekitar 6,8. Nah, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, itu rata-ratanya asumsi range rata-ratanya itu di sekitar 6,2 sampai 6,5. Ini eh, lebih tinggi gitu, melebihi desain konsentrasi minimum yang dijelaskan oleh Mas Steven di slide di slide tabel 448 tersebut. Nah, untuk waktu pemadaman ini ada berapa, itu bervariasi mulai dari 8 detik hingga ada mulai dari 3 detik hingga 16 detik, dan eh, ada berapa kabel yang sifatnya itu DNE. Untuk DNE ini saya coba referensinya itu matinya itu padamnya, apinya itu padam bukan karena si media ini, karena materialnya habis terbakar gitu. Lalu lanjut. Nah, di sini disimpulkan ini dari SPFE menyebutkan bahwa dari buku SPFE sebenarnya sih untuk data-data pengujian ini masih eh, belum banyak gitu, belum banyak karena eh, untuk penggunaan ini eh, pemadaman clean agent, pemadaman kebakaran menggunakan clean agent untuk beberapa kabel ini belum banyak. Jadi di sini itu dari dari autornya sendiri itu mau ngajak untuk beberapa penggiat di bidang clean agent ini untuk melakukan untuk melakukan banyak varian atau perilaku terhadap pemadaman kebakaran kelas A, terutama material insulator untuk kabel untuk keberhenti listrik, itu agar memperoleh banyak data gitu. Contohnya ini dari Sandi Laboratory dan Nuclear Regulatory Commission. Di sini dia memperoleh gini. Jadi untuk eh, memadamkan api dalam waktu 30 menit itu butuh 40% eh, desain konsentrasi untuk media karbon dioksida, di mana ini sebagai inert gas. Lalu 6% untuk halon. Nah, ini mungkin sedikit ada ketimpangan, namun dari sini itu diperoleh halon sebagai eh, CFC itu memang mumpuni untuk memadamkan api gitu. Dan jika dibandingkan dengan HFC 125, di sini nilainya ini untuk HFC sendiri memiliki keunggulan lebih dari Halon 1301, di mana jika diaplikasikan di eh, panas yang sama, modal yang sama, itu Halon membutuhkan 80% lebih banyak desain konsentrasi untuk memadamkan api tersebut dibandingkan HFC 125. Lalu lanjut ke, nah di sini tadi sebelumnya ada IN untuk pembahasan bagaimana praktik pemadamannya tersebut. Dan di sini di ISO 14520 D1 2023 ini itu menjelaskan eh, cara bagaimana cara penelitian pengujian dari melakukan pengujian untuk desain konsentrasi minimum clean agent untuk memadamkan api. Nah, di sini ini diatur ruangannya gimana, terus testifier-nya untuk kelas A itu menggunakan Workrite. Terus untuk yang kelas B-nya menggunakan bahan bakar heptana, sedangkan untuk kelas C-nya menggunakan polymeric sheet, itu yang pertama itu PMMA, PP atau polipropilen, dan ABS yang terakhir. Nah, ini disebutkan gimana ruang ujinya seperti ini. Lebih kurang itu untuk besar ruangannya itu tergantung dari ininya. Nanti tergantung berdasarkan si kemampuan nozzle-nya sendiri, correct area nozzle-nya sendiri gitu. Namun kebanyakannya minimumnya itu untuk sisi masing-masing sisi itu harus besar dari 4 meter dan tingginya itu 3 meter. Nah, lalu lanjut mengenai masalah lingkungan dan masalah kesehatan dalam penggunaan clean agent ini. Itu yang pertama masalah lingkungannya. Nah, di sini itu diatur sendiri, itu diatur di tabel 14 ini itu diatur
untuk desain ini desain sorry untuk eh, pengaruh ke lingkungan, terutama ke lingkungan hidup, terutama karena Clean Agent ini musuh bagi lapisan ozon. Nah, untuk ODP sendiri itu Halon itu memiliki nilai nilainya itu sebesar 12.000. Jadi bisa diasumsikan 12.000 ini 12.000 kali lipat lebih besar gitu kontribusi dari halon ini dalam penipisan ozon. Sedangkan untuk media lainnya seperti FM 200, AFC 23, FC 125, FK 512, 1-12 dan inert gas itu nol. Sedangkan global warming potensialnya ini jika diukur dalam waktu 100 tahun dibandingkan sebagai pembandingnya merupakan CO2, itu Halon memiliki kontribusi sebesar 7.030, HFC 2.900, dan paling tinggi di HFC 23 itu 14.310 gitu. 14, sorry, ya 14.310 gitu. Oh, sorry, iya 14.310. Nah, lalu untuk atmosfer lifetime-nya sendiri itu jika dihitung per tahun itu yang dibutuhkan untuk dia mengalami dekomposisi atau dekomposisi itu kira-kira untuk halon itu butuh 65 tahun. Sedangkan HFC itu 34,2. Sedangkan inert gas ini merupakan gas kebanyakan kayak nitrogen, CO2 itu merupakan gas alam. Jadi itu eh, untuk lifetime-nya itu nggak diketahui gitu. Dan yang paling kecil untuk lifetime-nya sendiri adalah FKD5, D1 dan DES12. Selanjutnya itu mengenai toxicity atau efek kesehatan bagi manusia. Nah, di sini dicobakan itu seperti LC50, di mana LC50 ini misalkan di apa disimulasikan sebuah populasi tikus itu dipaparkan media-media dari Clean Agent ini selama 4 jam dan hasilnya berikut seperti ini. Jadi untuk 12,8% populasi itu meninggal gitu. Dan untuk Novex 10 besar ada 10, ada NAS 64, FE 24, 23 sampai 29 hingga untuk Halotron itu 56,7 eh, persen. Nah, untuk Noel sendiri merupakan Noel dan Loyalnya ini didesain diperoleh datanya itu 0,2 untuk FIC triodide dan masing-masing itu 0,2, 0,4, 10 dan besar 10 dan yang paling terakhir untuk Halodron 2 itu 5% dan 7,5%. Dan nah, ini jika terkena misalkan dari manusia, untuk manusia sendiri itu untuk terpaparnya itu misalkan terpapar itu sekitar 90.000 dengan fraksi volume sekitar 9%, di mana ppm-nya sekitar 90.000 dan itu maksimalnya itu terpapar terhadap manusia itu sekitar 5 menit maksimal gitu. Kalau misalkan 5 menit itu bakalan ada efek bagi kesehatan manusia gitu. Ini contohnya ini terlihat di HFC 27HA. Itu ada jika ini terlihat semakin besar konsentrasinya di konsentrasi yang terpapar dan PPA jumlah partikel molekulnya itu semakin singkat waktu terpaparnya. Misalkan kita ambil yang terendah itu 9%, itu waktu terpaparnya 5 menit. Sedangkan 12% itu waktu terpaparnya itu 0,49 menit gitu. Sedangkan untuk HFC D125 itu kalau untuk fraction volumenya itu 7,5 itu waktu paparannya 5 menit. Sedangkan untuk yang terbesar itu dari 13,5 itu di jangka waktu 0,49 menit gitu. Oke, eh, demikian dari saya mengenai pemaparan mengenai kelistrikan dan pengaruh lingkungan dan kesehatan untuk Clean Agent. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Zahwa.
Oke, karena takut waktunya ini lagi. Sampai ketemu di part 3. End dulu ya, guys. Oke, Wak. Oke, oke.